Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Salam sejahtera, damai Tuhan beserta kita. Berjumpa kembali bersama kami, tim pewarta Paroki Maria Gunung Karmel Sumeneb. Kali ini saya akan membawakan materi untuk APP yang kedua dengan tema solidaritas dan keadilan sosial. Saudara saya yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita untuk APP tema yang kedua ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah hidup dan kesehatan yang telah kami terima. Terima kasih Bapa, karena saat ini kami boleh mempelajari kasih-Mu kepada kami lewat sabda-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami guna memahami sabda-Mu, sehingga kami tidak khawatir atas hidup kami dan mampu mengasihi sesama kami seperti kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kali ini kita akan mendalami bagaimana Allah yang begitu solider dan adil bagi semua ciptaan. Marilah kita menanggapi, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu,
Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari yang terkasih, setelah kita membaca atau mendengarkan sabda Tuhan tadi, ada 3 hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, kita harus menyadari dan percaya bahwa Allah itu sungguh maha kasih dan peduli akan kebutuhan manusia. Sabda Tuhan, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan atau minuman? Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Matius bab 6 ayat 25. Allah menganggap bahwa hidup kita itu lebih penting dan utama. Tubuh kita ini lebih penting. Kita lebih bahagia, lebih berharga dari semua ciptaan Allah. Binatang dan tumbuh-tumbuhan. Maka sepatutnya lah kita berkata kepada Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Yang kedua, janganlah segala kekhawatiran kita melupakan segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan melupakan rahmat Allah yang lain yang boleh kita terima secara cuma-cuma. Misalnya anugerah hidup, kita bisa bernafas, rahmat kesehatan, rahmat kegembiraan, keluarga, kebahagiaan. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita melupakan itu semua, maka kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan sampai Allah menegur dengan kata-kata kepada kita, hai kamu orang yang kurang percaya kepada kita. Yang ketiga, oleh karena Allah menganggap bahwa tubuh ini, hidup kita itu lebih penting dan utama, maka Allah berharap dari diri kita juga bermakna bagi orang lain, bagi sesama kita. Menabur benih
kasih dan kebaikan pada sesama dan lingkungan sekitar kita. Kasih Allah menjadi dasar perutusan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius bab 6 ayat 33. Marilah kita tingkatkan pula kepercayaan dan ketakwaan kita pada Allah. Terima kasih. Sebagai bahan refleksi kita, marilah kita perhatikan beberapa karakter binatang berikut ini sebagai pertobatan dan berbela rasa kita bagi sesama. Ada 4 jenis hewan pekerja, yaitu ulat, belalang, kupu-kupu, dan lebah madu. Mari kita saksikan bersama. Pertama, ulat. Ulat sangat rakus dalam cara makan. Seluruh bagian daun serta batangnya terlihat berlubang dan rusak. Di lahan seluas setengah hektar miliknya ini, Sujait mengaku telah menghabiskan biaya mencapai 1,5 juta rupiah untuk mengatasi hama ulat tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Biaya itu pun belum termasuk modal awal pertanian, mulai dari membajak sawah, bibit jagung, pupuk, perawatan, dan kebutuhan pengairan yang mencapai hampir 10 juta per setengah hektarnya. Ia pun berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi serangan hama ulat ini agar para petani tidak merugi pada musim tanam jagung tahun ini. Daun-daun muda dan bagian lain dari tanaman ia makan, sampai tanaman itu menjadi rusak dan bahkan sampai mati. Binatang ini merugikan bagi petani. Yang kedua, belalang. Binatang ini juga sangat suka pada tanaman. Bukan hanya satu pohon, tetapi ia bisa berpindah-pindah dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain. Dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Binatang ini juga dapat merusak tanaman dan merugikan petani. Yang ketiga, kupu-kupu. Binatang ini juga makan dari tanaman. Namun, kupu-kupu dan tumbuhan dapat saling menguntungkan. Kupu-kupu menghasilkan nektar sebagai makanan dari tumbuhan. Sedangkan tumbuhan memperoleh penyerbukan untuk perkembangbiakannya, sehingga tanaman menghasilkan bunga dan buah. Yang keempat, lebah madu. Lebah madu sama seperti kupu-kupu. Namun, lebah madu tidak hanya dapat menghasilkan penyerbukan bagi tanaman, tetapi juga menghasilkan madu bagi manusia yang dapat membantu imunitas kesehatan tubuh manusia. Lebah madu memiliki sifat berbagi, rukun, guyup, tidak mau mengganggu atau diganggu. Tanaman tetap lestari dan terjaga.
Saudara-saudari yang terkasih, gereja mesti memperhatikan nilai-nilai yang benar dan adil dalam upaya memajukan ekonomi dalam semangat solidaritas. Gereja juga mesti tetap setia terhadap Kristus dan Injilnya, sehingga semangat hidup bersama sungguh ditandai oleh kebenaran dan keadilan yang merupakan tanda-tanda nyata kehadiran kerajaan Allah. Yesus pun mengingatkan kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Berakar pada persaudaraan manusiawi dan dimensi adikodrati manusia, kerjasama antar bangsa atau antar masyarakat dalam membangun ekonomi mesti memenuhi 3 hal. Yang pertama, solidaritas. Yang kedua, keadilan sosial. Serta yang ketiga, semangat berbagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga permenungan ini sungguh bermanfaat, menguatkan iman kita untuk memasuki Hari Raya Paskah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama tim pewarta paroki Maria Gunung Karmel Semenep mohon maaf apabila ada kata atau hal yang lain yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga permenungan ini sungguh bermanfaat bagi hidup kita. Marilah kita pergi, kita diutus. Salam, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan sabda-Mu dan kami tahu bahwa Engkau adalah kasih, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi-Mu dalam diri sesama kami, seperti Engkau yang telah mengasihi kami. Bantulah kami dalam menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami. Berkat-Mu ya Tuhan atas segala usaha dan niat pertobatan kami, agar kelak kami boleh selamat dan berbahagia dalam kemuliaan-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.